datang di podcast Bela Bangsa, Bela Deadline. Hari ini kita akan bahas kasus yang lagi rame banget, yaitu viralnya hoax, kelangkaan pangan yang bikin masyarakat panik beli, harga naik, dan situasi jadi nggak stabil. Kita bakal lihat masalah ini dari sudut ketahanan nasional yang mencakup astagadra, geografi, sumber daya alam, penduduk, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Akhir-akhir ini media sosial ramai banget sama kabar palsu tentang kenaikan harga beras dan juga kelangkaan beras. Dan faktanya tuh padahal nggak kayak gitu ya. Dampaknya tuh apa sih? Pastinya banyak banget orang yang panic buying, pedagang juga menaikkan harga dan stabilitas jadi terganggu. Ini contoh nyata bagaimana hoax itu bisa mengguncang ketahanan nasional. Kita bakal bahas bareng mengenai kasus hoax kelangkaan pangan yang lagi ramai banget dan gimana dampaknya ke ketahanan nasional dari berbagai aspek. Kita masuk ke Gatra satu-satu bareng teman-teman. Shalwa, asa narasumber. Kalau dari sisi ekonomi itu, hoax kayak gitu bisa bikin pasar langsung gak stabil gitu. Jadi orang tuh pada panik buying, terus pedagang mainin harga. Padahal tuh stok sebenarnya tuh masih cukup. Jadi tuh gangguan informasi ini bisa memukul ekonomi nasional dalam hitungan jam gitu. Wah, bener banget Shalwa, hoax doang tapi bisa bikin ekonomi terganggu ya. Nah, aku tuh penasaran banget kalau dari segi kekayaan alam itu bagaimana sih kira-kira? Bunga, asa narasumber. Nah, nyambung dari sektor ekonomi tadi, nah itu tuh berhubungan banget sama sumber daya alam. Nah, karena dari isu kelangkaan sumber daya alam ini bisa menyerang langsung ke pangan, terutama pasar strategis. Nah, seperti pada beras, air, dan ketersediaan bahan pertanian. Nah, salahnya informasi itu bisa membuat distribusi nggak lancar dan sumber daya alam sesungguhnya itu rentan terkesan kritis pandangannya. Ih, bener banget Bunga. Kadang tuh kalau stok aman tapi gara-gara informasi yang salah, seolah-olah sudah kita itu lagi krisis ya. Padahal masalahnya tuh bukan di kekayaannya tapi di aliran informasinya ya. Riang, asa narasumber. Nah itu kan tadi kalau berdasarkan ekonomi ya. Nah ternyata tuh kasus ini tuh berpengaruh juga, berdampak juga pada masyarakat. Jadi dari kasus yang tadi itu pada Gatra sosial budaya, hoax ini tuh bisa membuat masyarakat tuh mudah cemas, saling curiga, dan pola konsumsinya tuh jadi nggak rasional. Dan nilai gotong royong dan kepercayaan sosialnya juga ikut turun. Jadi dampaknya bukan cuma di ekonomi aja, bahkan dampaknya itu lebih kerasa di hubungan antar warganya. Oke, tadi udah dijelasin kan ya dari aspek ekonomi, sosial budaya, sama kekayaan alam. Nah, aku penasaran banget nih sama kalau dari segi politiknya tuh ada kaitannya atau enggak sih sebenarnya? Intan, asa narasumber. Kalau misalnya dari aspek politik sih ada. Jadi isu seperti ini itu rawan banget dimanfaatkan pihak tertentu buat nurunin kepercayaan publik ke pemerintah. Apalagi kalau misalnya ada agenda politik besar. Jadi manipulasi informasi ini bisa mengganggu stabilitas negara. Tapi sebenarnya aku tuh penasaran deh, ada nggak sih kayak dampak lain atau aspek lain gitu yang sebagai pengaruh dari kasus ini gitu? Ada nggak ya? Adinda, asa narasumber. Oh, pasti ada dong. Dari aspek pertahanan dan keamanan, hoax yang viral itu bisa memicu penimbunan barang, konflik kecil di masyarakat, sampai potensi gangguan keamanan. Ini tuh termasuk ancaman non-militer ya, tapi dampaknya itu nyata kalau nggak ditangani dengan tepat. Oh jadi begitu ya, ada juga kayak pengaruh dari pertahanan keamanan sama isu ini gitu ya? Tadi teman-teman udah ngejelasin berbagai sudut pandang kalian terhadap aspek astragaltra. Nah, di sini peran kalian sebagai mahasiswa itu apa aja sih yang bisa dilakukan sebagai bentuk pertahanan nasional? Mungkin kita sebagai mahasiswa juga harus menyontohkan ya hal yang baik gimana. Contohnya kayak misal ada teman nih ngasih kabar atau berita yang belum tahu pastinya tuh itu fakta atau bukan. Jadi kita harus
menyaring beberapa informasi dan mencari tahu lebih dulu kira-kira itu merupakan fakta atau hoax. Jadi kita harus pintar-pintar mendapatkan informasi sih. Mungkin langkah atau peran yang utama itu di mahasiswa ya. Nah kalau misal nih kan banyak yang sudah lansia-lansia juga ikut menggunakan media sosial, dan itu lansia-lansia kan pasti sangat terpengaruh sama hoax-hoax gitu. Jadi peran kalian dalam kasus yang kayak gini gimana? Tentunya ya kalau untuk lansia kita umumnya berikan edukasi yang dari secara dasar dulu ke mereka gitu, kayak pengetahuan bagaimana cara mendapatkan dan mencari informasi dan bagaimana agar tahu bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang termasuk hoax gitu. Tentunya ya diberi edukasi dulu atau pembelajaran mereka dulu. Mungkin tentang cara pemakaian media sosial yang baik juga ya. Iya. Oke, cukup segini dulu di perbincangan kita pada episode kali ini. Stay tune terus di podcast Bella